Membuat satu video yang indah dan bisa dinikmati oleh semua orang adalah impian dari banyak orang, terutama bagi konten kreator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara mengambil video dengan baik sesuai dengan janji saya. Saat ini saya berada di Villa Kiki, yaitu tepatnya di Siminyam. Dan jika sahabat-sahabatku semua yang menemukan channel ini ingin berlibur di Pulau Dewata Bali, saya sisipkan alamat Villa Kiki di link deskripsi. Saat pertama kali saya mengenal YouTube, saya mengambil video selalu mengikuti apa yang saya lihat. Dan saya rasa itu normal karena itulah yang terjadi dengan refleks yang ada di diri kita. Waktu demi waktu saya mulai belajar dari sana sini dan mulai mengerti bagaimana cara mengambil video itu dengan vlog yang baik. Dengan kita mengambil video yang tepat, kita meminimalisir transisi yang ada di setiap video kita. Bukan jelek untuk transisi, tetapi jika kita bisa hindari dan kita bisa lakukan dengan secara alami, itu saya rasa video akan jauh lebih baik. Walaupun hanya bermodalkan handphone, kita pun bisa berkreasi untuk mendapatkan suatu karya atau video yang bagus. Tergantung bagaimana kita cara mengambil video itu melalui handphone tersebut. Saya akan mencoba kolam ini sebagai sentral untuk pembuatan video saya. Saya akan mulai mengambil teks video dari arah sini dan menuju ke depan. Berjalan perlahan, lakukan seperti jalan ala ninja dan kamera sambil diturunkan untuk mendapatkan view di bibir ujung kolam. Hindari pemindahan antara video satu dengan video lain. Saya akan mencoba ambil dari sisi sebelah kiri. Yuk. Dari bibir ujung kolam, kita tarik ke atas kamera kita sambil kita berjalan mundur untuk mendapatkan view yang lebih baik. Berikutnya, kita ambil dari belakang pohon, tarik ke kanan untuk mendapatkan transisi kembali. Kembali kita ambil spot air mancur yang ada Buddha dan kita geser ke kanan, lalu kita majukan hingga menabrak pohon. Dimulai dari pohon, kita tarik ke kanan untuk mendapatkan transisi dan kita akhiri dengan menabrakkan pohon kembali. Pengambilan gambar berikutnya, kita masukkan handphone kita ke bawah, kita naikkan ke atas untuk mendapatkan spot kolam berikut background villa. Kini saatnya mengaplikasikan video-video yang kita hasilkan dalam satu kesatuan, dan saya menggunakan KineMaster sebagai alat bantu untuk membuat video-video yang saya hasilkan tersebut. Kita mulai dengan membuat proyek baru.
dengan rasio 16:9 untuk YouTube. Dan berikutnya kita cari file yang tadi kita ambil. Setelah dapat, kita checklist. Lalu kita masukkan musik. Karena ini suasana villa dan malam hari, saya ambil musik yang romantis. Seperti ini. Ya, kita mulai dengarkan. Kita mulai potong di sini karena kita ambil pas di ujung untuk mendapatkan transisi yang bagus. Kita checklist. Kita potong kembali karena musiknya biar pas. Lalu kita potong, checklist. Agar suasana tampak alami, kita harus potong di sini dan kita mulai checklist kembali. Agar tampak hidup, kita potong pas di sini dan kita checklist kembali. Karena lagu sudah mau habis, kita potong jadi 2 bagian. Lalu kita beri kecepatan 1,5 dan kita coba checklist. Saya rasa sudah cukup. Kita masukkan lagu kembali karena sudah finish. Kita checklist. Kita coba cek video secara keseluruhan. Ada nada yang kurang tepat tadi. Kita coba majukan sedikit lagunya agar saat perpindahan terasa enak. Coba kita checklist.
Jika dirasa sudah cukup, kita simpan file ini di penyimpanan galeri. Demikian tutorial dari saya. Semoga apa yang saya berikan buat sahabat-sahabat semua bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan di dalam keseharian kita untuk mengambil video tersebut. Untuk itu, sahabat-sahabat sematku, jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, serta share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye-bye.